Bapak, ini kan yang kita ketahuin dari kasus perceraiannya Paula dan Baim ini kan menimbulkan polemik yang panjang ya. Bahkan dari Paula sendiri sempat melaporkan pihak pengadilan agama Jakarta Selatan ke Bawas MA, ke Komisi Yudisial dan juga ke Komnas Perempuan. Itu. Kalau Pak Irjen sendiri melihat dari adanya kasus tersebut mungkin seperti apa sih Pak? Apalagi ini kan berkepanjangan sampai Paula tuh tidak tidak setuju dengan hasil keputusan tersebut dan penjelasan dari pihak pengadilan juga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Sebenarnya indikator-indikator itu sudah bisa kita tenggarai ya. Dari mulai awal persidangan ya, kemudian pelecehan terhadap Paula, ya, pendiskreditan Paula sebagai manusia yang punya harkat martabat seorang wanita dan ibu rumah tangga. Dari awal sudah mulai kelihatan bahwa ini sudah menjurus kepada ending yang tidak baik. Ya. Terlepas apapun Paula, ya. Kan saya sudah katakan terdahulu bahwa apapun urusan rumah tangga itu tidak layak untuk dipublikasikan menjadi konsumsi publik. Maka saya katakan bahwa berkali-kali jangan pada saat kau bermesraan lupa semuanya. Pada saat kau sudah tidak suka lagi kau jatuhkan lawan jenismu. Yang sialnya seorang laki-laki menjatuhkan lawan jenisnya seorang ibu rumah tangga dalam posisi yang disudutkan. Nah, keputusan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Paula juga secara sepihak ini juga sudah tidak manusiawi. Itu berkali-kali saya katakan tidak manusiawi. Nah, sehingga apa yang dikatakan tadi diskriminasi hukum itu bisa kita katakan diskriminasi. Karena tidak ada keadilan yang berkeadilan. Suatu langkah yang apik, langkah yang bijaksana untuk melaporkannya ke Komisi Yudisial, ke Bawas Mahkamah Agung dilaporkan juga ke Komnas Perempuan untuk minta perlindungan hukum. Yang maksud saya di sini kalau sudah terjadi ini segera diambil langkah-langkah hukum yang baik, berikan keadilan tuh, ya. Saya bukan mengatakan bahwa Paula itu bersih murni, saya nggak mau ngomong itu, tapi dalam posisi ini dia posisi yang dipojokkan, posisi yang saya anggap tidak manusiawi. Ya. Makanya segera bertindak aparat penegak hukum yang menggawangi ini untuk menyelesaikan itu, jangan berlarut-larut. Karena ini merupakan embrio, ya. Kalau nanti ini dibiarkan, nanti laki-laki semuanya akan melakukan hal yang sama terhadap perempuan, gampang kok kan gitu. Nah, embrio ini harus diputus, ya. Apapun alasan berpikirkan manusia atau laki-laki atau siapapun, ya, yang melahirkan dia adalah seorang perempuan. Ini yang saya anggap tidak manusiawi. Jadi menurut hemat saya segera dituntaskan saja supaya semuanya clear, kemudian keadilan dirasakan Paulnya dapat dirasakan, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan baik. Kalau memang betul-betul dari keputusan daripada hakim pengadilan Jakarta Selatan, pengadilan agamanya itu ada keberpihakan, munculkan dong, tunjukkan dong. Jangan mentang-mentang bahwa saya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa suka-suka saya memutuskan. Tergantung kepada siapa yang saya kenal. Tanda kutip lah saya katakan itu ya. Segera berikan keadilan, ini negara hukum, berikan kesamaan hukum kepada siapapun, tidak memandang derajat, pangkat, jabatan ataupun kekayaan seseorang yang bisa mendominasi ini sehingga menghancurkan orang-orang yang perlu mendapatkan keadilan hukum. Kira-kira gitu, ya. Oke, langkah yang diambil Paula kalau menurut Pak Irjen sebagai praktisi hukum tepat nggak sih dengan Tepat sekali. Apakah akan menang juga apa yang Kalau menang atau tidaknya tanya nurani hakim yang akan menyidangkan. Jangan tanya saya bukan hakim. Kalau saya hakimnya saya katakan harus diadakan verifikasi ulang. Kalau saya hakimnya, tapi kan saya bukan hakimnya. Makanya ketuklah hati nurani pada hakim yang akan menyidangkan di pengadilan banding. Ketuklah hati nurani daripada Komnas Perempuan yang perlu melindungi orang-orang yang lemah. Kemudian ketuk lagi Bawasnya itu melakukan verifikasi kepada pemutus-pemutus ini sudah benar atau tidak sesuai dengan akidah hukumnya. Adakah keberpihakannya? Nah, turunlah Komisi Yudisial untuk memverifikasi hakim-hakim tersebut. Sehingga apabila semua sudah transparan, clear, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itulah secara hukum. Tapi ingat sekali lagi,
Dikala kita mencederai orang yang mencari keadilan, karma itu berlaku. Suatu ketika dia akan kena dengan karma yang dia lakukan pada saat menzolimi orang lain. Ya, hukum dunia kita bolehin, tapi hukum Tuhan, ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sering terjadi pada orang-orang penjolim. Makanya jadilah manusia kita yang mempunyai akhlak, yang betul-betul jangan mencederai, menjolimi orang lain, apalagi yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Kira-kira gitu, ya. Pak, ini kan dari pihaknya Baim sendiri kan sempat mengatakan bahwa Paula seharusnya lebih menghormati dari hasil putusan hakim. Tetapi kan ini kan bisa dibilang hasil putusan tersebut kan menurut dia tuh terlalu memojokkan beliau bahkan. Dari Bapak sendiri gimana nih, Pak? Itu kan menurut Baim. Kita berbicara menurut Baim atau menurut hukum. Gitu. Namanya seseorang yang berperkara berusaha memaksimalkan dirinya untuk jadi seorang pemenang. Tapi pemenang yang sebenarnya adalah pemenang yang mendudukkan hukum itu secara adil, itu pemenangnya. Katakan salah-salah, katakan benar-benar. Supaya betul-betul hukum itu dapat tegakkan. Sekarang kan hukum ini seolah dipermainkan semua. Tergantung pemesan. Nah, sudah banyak contoh lah. Kalau saya ngomong nggak padanya aja, saya nggak peduli. Mau dari aparat penegak hukum manapun tuh, semuanya sudah tertera, ya. Mau dari aparat kepolisian, mau aparat kejaksaan, pengadilan, pengacara sendiri, ya. Jangan kita jadi seperti contoh pengacara. Jangan kamu mau karena dibayar. Karena apa? Karena kamu membela daripada seseorang itu membela hak-haknya. Masa seorang pembunuh dibela jadi tidak seorang pembunuh? Kira-kira itu mencederai orang yang mencari keadilan nggak korbannya itu? Nggak berpikir lah gitu. Makanya bagi saya pribadi, siapapun itu, marilah kita dudukkan hukum pada proporsinya. Sehingga hukum dunia ini jangan kitanya berpikir selamat di sini, karena masih ada hukum akhirat yang akan menunggu kita pada saat kita mencederai orang lain. Kira-kira gitu, ya. Oke, Pak, ini kan di dalam putusan sidang tersebut kan ada unsur perselingkuhan dan dari pihaknya Paula juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud perselingkuhan seperti apa sih, bahkan pada saat dia dengan sahabatnya Baim sendiri hanya mengobrol biasa gitu di rumah. Jadi mungkin kalau Saya udah paham kemana maksud Anda tuh. kalau misalnya menurut Bapak itu masuk dalam perselingkuhan perzinahan itu seperti apa sih, Pak? Kita lihat kriterianya, sudah pernah saya jawab. Namanya perselingkuhan itu adalah pertautan dua hati manusia yang melawan norma. Ya. Masing-masing mempunyai kedudukan pada masing-masing pasangannya. Namanya perselingkuhan itu ya belum tentu berzina. Kalau berzina udah pasti perselingkuhan, paham ya? Kan di situ kira-kira. Jadi kalau seandainya saya dengan Anda lah, saya bicara di satu kafe tentang berbicara tentang suatu hal, tidak ada orang lain, apa kita selingkuh? Kan tinggal terlihat substansinya apa. Itu saya katakan pertautan dua manusia terhadap satu tujuan, yaitu tujuan antara manusia laki-laki dan perempuan itu perselingkuhan dengan melawan norma. Norma yang apa? Umpamanya kalau udah punya suami, yang ini udah punya istri, kan kebetulan kan begitu kan. Tapi kalau cuma ngobrol-ngobrol aja, apa perselingkuhan? Makanya dilihat secara substantif kan gitu. Jadi jangan dilihat tuh di foto, udah selingkuh nih. Nah, itu satu contoh. Karena saya kena akrabnya dengan seseorang ya, seorang wanita nih, biasa saya telepon, gimana kabarku sayang? Apa sih ada selingkuh itu? Udah biasa dalam zaman sekarang nih. Nah, kecuali sayang itu saya lambari dengan aura saya sebagai seorang laki-laki yang menginginkan seorang wanita, itu baru namanya selingkuh. Jadi tolong kita jangan dikit-dikit selingkuh. Kalau lihat fotonya selingkuh, lihat berdua selingkuh. Jadi gimana kalau seorang direktur dengan sekretarisnya lagi bicara berdua selingkuh? Nah, ini tolong kita berpikir jernih. Begitu mencermati sesuatu itu jangan gara-gara faktor like or dislike atau faktor kepentingan saya pengen memojokkan dia walaupun dia lakukan benar, pokoknya selingkuh aja karena berdua. Ambil bila penting viral kan gitu kan. Kira-kira gitu ya. Pak, ini satu lagi Pak, terkait dengan banyaknya bukti-bukti yang bermunculan seperti hasil putusan sidang yang bocor dan juga beberapa audio pertengkaran antara Baim Paula. Mungkin gak sih Pak, Paula dapat melaporkan hal tersebut Pak, terkait
salah satunya yaitu bukti audio itu kan hanya dimiliki oleh Baim. Mungkinkah Paula dapat melaporkan Baim Pak atas peredaran data pribadi tersebut Pak? Itu voice note itu ya. Jadi begini, Undang-Undang ITE mengamanatkan, ya, makanya hati-hati juga konten kreator. Jangan mengedit, jangan memotong suatu durasi, apalagi durasinya itu pada saat dia utarakan atau diudarakan itu memojokkan seseorang tanpa seizin yang bersangkutan. Ini banyak sebenarnya belum terkena aja konten-konten kreator yang nggak jelas ini, ya. Memotong, mengedit pada saat ngomongnya lagi kayak gini, dipotong, yang benernya nggak dipublikasikan, seolah-olah memojokkan seseorang dengan potongan edit ini. Nah, konten-konten kreator ini akan kena Undang-Undang ITE, akan kena. Jadi kalaupun saya umpamanya saya mengintercept, menyadap seseorang tuh, ya, karena saya punya kepentingan, karena seseorang tuh melakukan kesalahan tuh, tapi untuk kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan publikasi, paham ya? Dan kalaupun dia mau melakukan itu, setelah ada laporan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Makanya pada saat ini diserahkan, umpamanya ada tindak pidana korupsi, ada percakapan disadap, nanti ini untuk konsumsi hukum, bukan konsumsi publikasi. Nah, kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya, menyadap, mengintercept, ya, kemudian berupa audio dipublikasikan ke publik supaya didengarkan tanpa seizin, apalagi memotong, itu kena Undang-Undang ITE. Dan apabila itu terjadi, yang namanya Paula mempunyai hak untuk melaporkan itu ke kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Tinggal substansinya itu kuat atau tidak, kita lihat bobot daripada pembicaraan itu. Kalau memang memojokkan dia, itu namanya pencemaran nama baik dia, kena di 310, 311, kena juga di Undang-Undang ITE. Nanti tinggal nanti, kan macam-macam, ada 27 ayat B, ya, ada juga 28, ada juga 31, dikaitkan dengan pasal 45 Undang-Undang ITE. Nah, tergantung nanti bobot daripada peristiwa itu, nanti penyidik akan menentukan ke arah mana substansi pasal yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Kira-kira gitu ya. Berarti potensinya cukup besar ya Pak? Gimana? Potensinya cukup besar kalaupun Paula mau melaporkan Mbak Im. Makanya saya bilang tergantung bobot daripada substansi pembicaraan itu. Saya sudah dengar juga pembicaraan itu. Kalau menurut hemat saya, kalau tanpa pengetahuan daripada Paula itu dipublikasikan itu dengan memojokkan seorang, ya kena dong. Tapi nanti silakan aja dianalisis oleh pihak penyidik. Ya. Kalaupun kena ancaman hukuman, Tinggal kita lihat bobotnya. Kalau di atas 5 tahun ya layak ditahan, kan kayak gitu. Tinggal kita lihat bobotnya nanti, bobot peristiwa daripada durasi itu, karena ada macam-macam nih. Kalau durasinya itu nggak terlalu menghantam dengan menjatuhkan harkat martabat, itu berbeda lagi kriterianya. Makanya serahkan aja kepada penyidik nanti untuk menganalisis. Itu kan semua dianalisis nanti. Nah, sehingga berdasarkan gelar perkara akan menentukan, oh ini pantasnya begini, pantas begini. Saya kan mantan penyidik. Nah, makanya saya nggak mau menjawab Anda, saya mendahului penyidik. Saya bukan penyidik sekarang nih. Berikan kepercayaan kepada penyidik untuk memberikan keputusannya. Kira-kira gitu ya. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, ini kan dari kasus ini kan pasti berdampak kepada anak ya Pak ya. Dari Baim dan Paula sendiri kan ingin keduanya bercerai secara baik-baik, tetapi bisa dibilang tuh malah berbalik ya Bang, malah makin serang. Gimana nih Bang melihatnya Bang? Itu udah pernah saya jawab saya rasa. Jadi begini ya, saya berkali-kali mengatakan, jangan gara-gara ego seorang laki-laki dan perempuan mengorbankan keberadaan anak, apalagi dia anak kecil mau beranjak dewasa. Bagaimanapun seorang anak mendengarkan peristiwa orang tuanya pasti sakit. Makanya terjadi kadang-kadang broken home. Lari dari kenyataan, lari dari kehidupannya, gara-gara melihat peristiwa orang tuanya. Makanya kita jadi laki-laki dan perempuan yang sudah bersatu, jangan egois, hanya mementingkan pribadi kita. Menurut hemat saya, membongkar aib apalagi ke publik itu adalah orang yang manusia tidak bertanggung jawab. Kalau saya sebagai laki-laki, mohon maaf aja saya katakan itu laki-laki banci, laki-laki yang tidak jantan.
Dulu kan mengatakan bahwa dia HIV. Lo kalau HIV kenapa kok kawinin? Punya anak, sehat walafiat. Nah sekarang kok bongkar-bongkar. Dulu nggak kok bongkar. Manusiawi nggak? Tidak. Ini yang saya katakan tadi. Kalau saya seorang laki-laki, kalau saya tidak suka lagi atau tidak bersepakat berumah tangga, ya sudah pisah aja baik-baik. Nggak usah membuka aib itu. Seorang laki-laki membuka aib tentang kelemahan pasangannya, atau perempuan yang membuka kelemahan pasangannya, seorang perempuan yang bajingan, seorang laki-laki yang bajingan juga, dan seorang laki-laki banci, bukan seorang laki-laki yang kesatria dan jantan. Jadilah kau jadi laki-laki, laki-laki yang bertanggung jawab, dan jantan, itu baru namanya laki-laki. Kalau enggak, potong tuh barang itu. Siap.